Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Amalia Putri Yahya. Saya dari Universitas Medika Suherman, jurusan S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam anatomi fisiologi. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu karakteristik anatomi pada setiap ras di Indonesia. Yang A, tingkat organisasi dalam tubuh manusia. Yang satu, tingkat kimia atau molekul, dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat terkecil membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Contohnya molekul kompleks protein. Lalu yang kedua ada tingkat seluler, interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organel tertentu yang akan membentuk sebuah sel. Sel sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Lalu yang ketiga ada tingkat jaringan. Kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan, contohnya seperti jaringan otot. Lalu yang keempat ada tingkat organ. Kumpulan dari beberapa jaringan yang menyusun suatu organ, contohnya seperti organ jantung. Lalu yang kelima ada tingkat sistem organ interaksi dari satu organ dengan organ yang lainnya sehingga menyusun sistem organ, contohnya sistem pencernaan. Lalu yang keenam ada tingkat organisme, kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang B, ada sistem organ dalam tubuh manusia. Sistem organ meliputi 12 sistem. Yang pertama itu ada sistem integumen, lalu yang kedua itu ada sistem skeletal, lalu yang ketiga ada sistem muskular, yang keempat ada sistem persarafan, yang kelima ada sistem endokrin, yang keenam ada sistem kardiovaskular, yang ketujuh ada sistem limfatik, yang kedelapan ada sistem pernapasan, 9 sistem pencernaan, 10 sistem perkemihan, 11 sistem reproduksi pria, 12 sistem reproduksi wanita. Yang C, ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Ciri-ciri tersebut meliputi pertama itu ada iribilitas atau keresponsifan, kemampuan untuk merespon rangsang yang berasal dari dalam atau dari luar lingkungan. Lalu yang kedua ada konduktivitas, kemampuan untuk melakukan atau mentransmisikan iritabilitas dari satu sisi ke sisi lain. Lalu yang ketiga ada pergerakan hasil dari penyusutan atau pengerutan sel dan sifat ini berkembang dengan baik terutama dalam sel otot. Lalu yang keempat ada pertumbuhan, adalah pertambahan ukuran sel individu atau pertambahan jumlah sel. Lalu yang kelima ada reproduksi, adalah kemampuan makhluk hidup untuk berkembang atau melangsungkan keturunan. Lalu yang keenam itu ada metabolisme, adalah jumlah total dari keseluruhan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Proses kimia yang dimaksud adalah katabolisme atau pemecahan molekul kompleks menjadi zat yang sangat sederhana dan anabolisme, pembentukan makromolekul kompleks dari zat yang lebih sederhana. Metabolisme dalam tubuh tergantung pada proses-proses, yaitu ada pencernaan, yang kedua ada pernapasan, yang ketiga ada pernapasan selular, lalu yang keempat ada sirkulasi, yang kelima ada ekskresi. Kita masuk pada materi kedua, yaitu anatomi sistem kardiovaskuler. Sistem ini merupakan sistem organ yang memindahkan zat nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Yang pertama itu ada jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung untuk pompa ganda agar menjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksi diastolik. Letak jantung di dalam perikardium di rongga mediastinum dalam rongga torak, tepat di belakang tulang dada sternum. Kurang lebih dari 2/3 bagian terletak
di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung berada di antara dua paru-paru. Di sini kita akan mempelajari struktur jantung. Yang pertama itu ada dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yang berbeda, antara lain. Yang pertama itu ada perikardium, yang kedua ada miokardium, lalu yang ketiga ada endokardium. Lanjut, perikardium itu adalah selaput yang mengitari jantung disebut perikardium dan terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama itu ada perikardium parietalis, lapisan luar yang melekat pada tulang sternum dan selaput paru. Lalu yang kedua ada perikardium visceralis, lapisan permukaan dari jantung yang disebut epikardium. Dan beginilah penampakan dari dinding jantung tersebut. Ruang jantung terdiri dari atrium dan vertical atrium serambi berdinding tipis. 1 atrium kanan, 2 atrium kiri, ventricle bilik berdinding tebal, dan ini adalah macam ventricle. Lalu di sini ada katup jantung. Katup jantung ada berbagai macam, yaitu pertama itu ada katup atrioventrikuler, katup yang terletak di antara atrium kanan dan atrium kiri. Terdiri dari 2 katup. Katup pertama itu adalah katup trikuspid dan katup bikuspid. Lalu yang kedua itu ada katup semilunar atau bulan separuh, karena terdiri dari 3 daun katup, terdiri dari 2 katup, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Lalu di sini adalah penjelasan dari katup atrioventrikuler, yaitu katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventricle pada masa diastole ventricle dan mencegah aliran balik saat sistole ventricle atau kontraksi. Lalu yang kedua ada katup semilunar, yaitu katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis memisahkan pembuluh pulmonal dari ventricle kanan. Katup aorta terletak antara ventricle kiri dan aorta. Adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventricle ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistole ventricle dan mencegah aliran balik waktu diastole ventricle. Di sini ada anatomi jantung. Jantung bekerja menjadi 3 periode. Yang pertama itu ada periode kontraksi atau periode sistole, suatu keadaan ketika jantung bagian ventricle menguncup atau katup mitral dan trikuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Lalu yang kedua ada periode dilatis atau periode diastole, suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan trikuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventricle sinistra serta darah dari atrium dextra mengalir ke ventricle dextra. Lalu yang ketiga itu ada periode istirahat, waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup. Pada tiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Frekuensi jantung berdenyut dalam 1 menit sekitar 60-100 kali. Jika jantung berdenyut lebih dari 100 kali disebut takikardi. Jika kurang dari 60 kali disebut bradikardi. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan, aktivitas, umur, jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, stres, dan nyeri. Frekuensi denyut jantung pada wanita lebih cepat daripada pria.
Lalu di sini ada pembuluh darah jantung. Yang pertama itu ada aorta, pembuluh darah yang keluar dari ventricle sinistra membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada arteri pulmonalis, pembuluh darah yang keluar dari ventricle dextra membawa darah kotor ke paru-paru. Lalu yang ketiga ada vena cava superior, pembuluh darah yang membawa dari bagian atas jantung menuju atrium kanan. Lalu ada vena cava inferior, pembuluh darah yang membawa darah dari bagian bawah ke jantung menuju atrium dextra. Lalu yang kelima ada vena pulmonalis, pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju atrium sinistra. Lalu yang keenam ada arteri koronaria dextra, arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kanan. Lalu ada arteri koronaria sinistra, arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kiri. Tekanan darah. Pertama itu tekanan darah timbul karena adanya tekanan arteri, yaitu tekanan yang terjadi pada dinding arteri. Tekanan terdiri dari tekanan sistolik, tekanan diastolik, tekanan pulpasi, tekanan arteri rata-rata. Tekanan darah normalnya berkisar 120/80 mmHg. Peningkatan tekanan darah lebih dari normal disebut hipertensi, jika kurang normal disebut hipotensi. Dan ini adalah bagian dari pembuluh jantung. Nilai normal denyut nadi pada BBL 100-140 kali per menit, pada anak-anak 80-100 kali per menit. Orang dewasa itu ada 60-80 kali per menit. Denyut nadi adalah darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba. Arteri radialis, pergelangan tangan, arteri temporalis, tulang pelipis, arteri doralis pedis pada punggung kaki, arteri caratis pada leher, arteri femoralis lipatan paha, arteri politela lipatan lutut, arteri brachialis lipatan siku. Shock dan cara penanganannya. Shock itu ada dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada shock hipovolemik. Ini terjadi akibat kurangnya volume darah dalam vaskuler. Cara penanganannya dengan pengontrolan pendarahan dan pengembalian volume darah melalui pemberian cairan intravena atau transfusi darah. Lalu yang kedua ada shock neurogenik, terjadi karena kehilangan sinyal yang mendadak dari sistem darah otonom pada dinding otot polos pembuluh darah. Lalu yang ketiga ada shock kardiogenik, ditandai menurunnya kemampuan pompa jantung, biasanya terjadi karena miokardiak infark. Lalu yang keempat ada shock sepsis, keadaan infeksi berat sebagai respon dari bakteri Neumea atau infeksi lain. Penanganan shock sepsis diantaranya pemberian antibiotik, oksigen, dan cairan serta obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah. Lalu yang kelima ada shock anafilaksis. Penanganan shock anafilaksis adalah dengan pemberian obat-obatan vasokonstriktor, obat yang menyempitkan pembuluh darah, serta pemberian cairan intravena dan oksigen. Di sini ada alat elektrokardiogram atau EKG. Aktivitas listrik jantung dapat direkam dengan alat EKG ini, dan hasil rekamannya disebut elektrokardiogram. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Fungsi darah yaitu menyuplai jaringan dari tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, mengandung berbagai bahan, menyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Lalu di sini ada struktur sel darah terdiri dari plasma darah 55%, dan plasma darah ini berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel-sel ke tempat pembuangan sel-sel darah 45%.
pembuangan sel darah, dan 45% terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, lalu sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Sel darah merah, eritrosit, fungsinya mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Sel darah merah memerlukan protein karena strukturnya terdiri dari asam amino dan memerlukan pula zat besi. Kekurangan sel darah merah disebut anemia. Lalu di sini ada hemoglobin, adalah protein berpigmen merah yang terdapat dalam sel darah merah. Hemoglobin mengandung kira-kira 95% besi. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru dan dalam peredaran darah untuk dibawa ke jaringan. Sel darah putih atau leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh, yaitu membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam jaringan sistem retikuloendotel. Trombosit atau kepingan darah fungsinya memegang peran penting dalam pembekuan darah jika banyaknya kurang dari normal. Lalu ada trombosit. Trombokinasi ini akan bertemu dengan protombin dengan pertolongan Ca2+ akan menjadi trombin. Lanjut, kita masuk pada materi 3, sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada genitalia externa. Yang pertama ada vulva area genitalia externa wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Lalu yang kedua ada mons pubis atau mens veneris. Bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Pada setelah masa pubertas, daerah ini akan ditumbuhi dengan rambut halus dan dilengkapi oleh kelenjar sebasea. Lalu yang ketiga ada labia mayora, berbentuk lonjong. Kedua bibir ini membentuk di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons pubis. Lalu yang keempat itu ada labia minora atau jaringan tipis di bawah labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut, membentang dari bawah klitoris sampai dengan prostate. Terdapat banyak pembuluh darah, saraf, dan otot sehingga berwarna merah, lebih sensitif dan bersifat erektil. Lalu yang keenam ada klitoris, terletak pada superior vulva, tepat di bawah arcus pubis, bentuknya pendek. Lalu ada vestibulum, area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris, labia minora, dan prostate. Lalu yang ketujuh hymen atau selaput darah, terdiri dari jaringan, ikat kolagen, dan elastis. Lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Lalu yang kedelapan ada perineum. Perineum adalah daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara introitus vagina dan anus. Lalu di sini ada genitalia interna. Ini adalah bagian dalam reproduksi wanita. Lalu yaitu ada vagina, terletak di antara kantung kemih, uretra, dan rektum. Pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Fungsi utama vagina sebagai tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi, tempat penyaluran sperma pada saat berhubungan seks untuk masuk ke uterus, tempat jalan lahir dapat mencegah infeksi. Lalu yang kedua ada uterus, organ muskular berbentuk kantong seperti buah pir, terletak di antara kandung kemih dengan rektum. Pada bagian apeks berhubungan dengan serviks, pada bagian atas fundus uteri berhubungan dengan tuba uteri dan tuba falopi. Pada bagian tepi samping dengan tuba falopi disebut cornu. Pada bagian antara korpus uteri dengan serviks terdapat area yang menyempit disebut isthmus. Fungsi uterus yang pertama itu adalah mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi.
Lalu yang kedua, menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan. Lalu yang ketiga ada menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Dinding uterus tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada endometrium, lalu yang kedua ada lapisan myometrium, lalu yang ketiga ada lapisan perimetrium. Baik, di sini ada tuba falopi, saluran tempat ovum berjalan menuju uterus, tempat terjadinya fertilisasi antara sel telur dengan sperma, terletak menggantung di antara ligmen uterus. Tuba falopi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada infundibulum, ada ampula, ada isthmus, ada interstitialis. Lalu yang keempat ini ada ovarium. Kelenjar yang berada di permukaan posterior ligmentum latum di dekat dengan infundibulum terdiri dari 2 buah. Ovarium dibagi atas 2 bagian. Yang pertama itu ada kontreks lapisan terluar terdiri atas stroma dan folikel. Lalu yang kedua ada medula terdiri dari stroma, pembuluh darah, limfatik, serabut darah, dan otot polos. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum melalui pematangan folikel. Ovarium, proses oogenesis dimulai pada masa janin dan berakhir pada saat masa menopause. Lalu di sini ada siklus ovarium. Yang pertama itu ada fase folikuler, lalu ada proses ovulasi, fase luteal, lalu ada hormon ovarium. Di sini ada hormon ovarium itu adalah perkembangan folikel dan siklus oogenesis dikontrol oleh GnRH atau menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk menseleksi FSH. Lalu ada hormon inhibin menghambat proses produksi FSH sehingga kadar FSH dan LH menurun sesuai kadar yang dibutuhkan. Ada siklus menstruasi di sini. Yang pertama itu ada siklus menstruasi, peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersama dengan dinding endometrium yang robek. Lalu yang kedua ada fase proliferasi, ditandai dengan menurunnya hormon progesteron. Lalu yang ketiga ada fase ovulasi atau fase luteal. Yang keempat ada fase sekresi. Di sini ada beberapa gangguan dari sistem reproduksi itu. Yang pertama ada AIDS, lalu ada kanker payudara, ada prostasis, ada kanker serviks. Oke. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu ada struktur tubuh manusia. Ini adalah bagian struktur tubuh manusia, yaitu yang pertama itu ada atom. Ini adalah atom, lalu yang kedua itu ada molekul. Ini gambar seperti molekul, lalu ada makromolekul, lalu ada organelle, ini adalah organelle, lalu yang kelima ada sel, lalu ada tisu atau jaringan, lalu ada organ, lalu ada sistem organ, dan lalu ada manusia. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Bagian-bagian sel itu ada membran, protoplasma dengan intinya, sitoplasma, nukleus, nukleolus, vakuola, mitokondria, ribosom, badan Golgi. Lalu ada jaringan. Apa sih itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang serupa bentuk, besar, dan pekerjaannya yang tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Apa aja sih macam-macam jaringan itu? Ada jaringan penutup, ada jaringan penutup itu yang menutupi tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan jaringan endotel, jaringan penunjang dan jaringan otot, jaringan saraf, jaringan cair. Di sini ada gambaran jenis-jenis jaringan. Ini ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, di sini ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Dan ini fungsi dari jaringan itu proteksi, absorpsi atau sekresi, menerima rangsangan dari luar, ekstresi atau filtrasi. Jaringan ikat itu adalah yang diantara sel-selnya terdapat jaringan interseluler yang terdiri dari serabut kenyal dan serabut kolagen. Apa sih fungsi jaringan ikat itu? Membuat bahan-bahan
insuler membuat sel-sel darah. Lalu di sini ada jaringan rawan. Apa itu jaringan rawan? Jaringan ikat yang banyak mengandung lubang-lubang kecil yang banyak terdapat di sel-sel rawan. Sifatnya lebih padat dan lebih kuat daripada jaringan biasa. Mudah dibengkokkan di antara sel-sel banyak terdapat pembuluh darah. Fungsi dari jaringan rawan itu yang pertama itu penutup ujung-ujung tulang. Lalu ada embrio penyangga sementara hingga perkembangan menjadi tulang keras. Lalu yang ketiga itu ada penyangga penyampung antar tulang. Lalu ada jaringan tulang. Apa itu jaringan tulang? Jaringan ikat yang keras yang zat-zat interseluler keras dan banyak mengandung mineral, zat perekat dan zat kapur. Macamnya berdasarkan bentuknya itu ada yang panjang, pendek, pipi. Berdasarkan strukturnya itu ada kondroblast dan osteoblast. Fungsi dari jaringan tulang itu menjaga berdirinya tubuh, membentuk organ, membentuk rongga untuk melindungi organ yang halus, membentuk persediaan, melekatnya ligamentum, dan otot. Lanjut di sini ada jaringan otot atau sekumpulan otot-otot yang membentuk serabut yang dikumpulkan menjadi alat tubuh. Macam-macamnya itu ada otot serat, lintang, atau otot lurik, lalu ada otot polos, otot jantung. Beginilah penampakan dari jaringan-jaringan tersebut. Lanjut ada jaringan saraf, terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Macam-macamnya itu ada saraf motorik dan saraf sensorik. Lanjut ada jaringan cairan, adalah darah sebagai jaringan yang membentuk cairan dan terdiri dari cairan darah dan sel darah yang terapung dalam cairan tersebut. Jika darah tertampung dalam suatu tempat lalu dibiarkan, maka darah tersebut akan membeku. Dan terlihat dua bagian, yaitu ada cairan kuning dan bekuan darah. Beginilah gambarnya ya. Lalu kita masuk pada materi kelima, yaitu anatomi otot pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu ada sistem otot. Sebelum masuk ke sistemnya, di sini ada ciri-ciri sistem muskular. Ada kontraksilitas serabut otot, berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekatan otot. Lalu ada eksitabilitas atau serabut otot yang akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Lalu yang itu ada eksibilitas serabut otot yang memiliki kemampuan untuk menegang lebih panjang otot saat rileks. Ada elastisitas atau serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Di sini ada sistem otot. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu merenggangkan tulang. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Fungsi otot itu adalah melakukan gerakan tubuh, membantu dalam peredaran darah manusia, menghasilkan pergerakan, produksi panas penopang, dan mempertahankan postur, pernapasan, proses pencernaan, persalinan, keseimbangan, mengatur postur tubuh. Di sini ada struktur mikrofis otot rangka. Yang pertama itu ada epimysium, adalah jaringan elastis berserat yang mengelilingi otot. Lalu ada perimysium, adalah selubung fibrosa yang mengelilingi dan melindungi bundel serat otot. Lalu ada myofibril, adalah filamen kontraktil kecil yang terletak di antara sitoplasma sel-sel otot lurik. Lalu ada myosin adalah salah satu dari dua konstituen protein utama yang bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Lalu ada aktin. Aktin adalah sebuah protein yang penting dalam mempertahankan bentuk sel dan bertindak bersama-sama dengan myosin untuk menghasilkan gerakan sel. Lalu ada endomysium, adalah nama dari selubung jaringan ikat halus yang mengelilingi atau mencakup setiap serat otot
tunggal atau individu. Lalu di sini ada jenis-jenis otot. Bisa kita lihat gambarnya di sini ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Pengertiannya, otot lurik itu adalah otot rangka, merupakan otot lurik volunter dan melekat pada rangka. Lalu ada otot polos. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga, seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Lanjut ada otot jantung. Fungsi otot jantung adalah menompa jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Lanjut ada tendon. Apa itu tendon? Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel dan terbuat dari fibros protein, kolagen. Tendon sendiri mempunyai fungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Dan ini adalah masalah yang sering terjadi pada otot ya. Yang pertama itu ada hipertrofi, yaitu membesarnya otot karena terlalu banyak sering berolahraga. Kita biasanya suka melihat masalah ini pada orang yang suka nge-gym, suka berolahraga gitu ya. Terus lanjut ada atrofi, yaitu gangguan akibat otot mengecil karena otot tidak digunakan atau digerakkan. Lalu yang itu ada distrofi otot, yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Ya, ini adalah gambaran yang normal biceps, ini yang biceps Swiss-WD. Lanjut nih, kita masuk ke sistem reproduksi pria. Ini materi yang ke-6, yaitu sistem reproduksi pria. Ada hormon testosterone. Ini produksi pada awal kehidupan dan kemudian diproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Organ reproduksi luar itu ada skrotum, penis, dan organ reproduksi dalam itu ada testis, epididymis, ductus vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, glandula prostat, kelenjar bulbourethra. Di sini ada genelita eksterna pria, yaitu ada skrotum. Apa itu skrotum? Kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut. Fascia, otot polos terdiri dari 2 buah berisi testis untuk memproduksi sperma. Otot pada skrotum itu ada fascia superficialis, ada septum, otot dartos cremaster. Lalu yang kedua ada penis. Organ seks utama pria berbentuk silindris, tempat mengeluarkan sperma pada saat koitus dan pengeluaran urin pada saat miksi. Organ penis yaitu ada akar atau radis, lalu ada badan dan glans penis. Lalu ini ada genitalia interna pria, ini adalah bagian dalamnya. Tadi yang kita bahas itu adalah bagian luar. Yang pertama itu ada testis. Testis itu ada organ utama dalam membentuk sperma dan hormon reproduksi. Testis itu berjumlah sepasang, testis jamak, yaitu ada testis kiri dan kanan. Lalu testis dilapisi dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada tunica vaginalis atau lapisan terluar. Lalu ada B tubulus seminiferous. Lalu yang ketiga ada tunica vasculata atau lapisan paling dalam. Fungsi testis tersendiri adalah membentuk gamet baru, spermatozoa, dan pembentukan hormon testosterone dilakukan oleh sel interstisial. Lalu di sini ada epididymis atau saluran halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas dan tepi belakang dari testis. Lalu yang ketiga ada ductus vas deferens pada daerah ekor epididymis. Ductus epididymis berlanjut ke ductus deferens yang menampung lebih besar. Lalu di sini ada vesicula seminalis atau saluran berkelok-kelok terletak antara vesicle
urinaria, dan rektum pada bagian bawahnya menyempit dan bergabung dengan ductus deferens membentuk ductus ejaculatoris. Lalu yang kelima ada ductus ejaculatoris berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam ureta. Lalu ada glandula prostas, organ kenyal yang mengelilingi pangkal uretra di bawah vesika urinaria. Lalu ada kelenjar bulboretra atau kelenjar kecil, bentuknya bundar seperti kacang polong, berwarna kuning dan panjangnya sekitar 2,5 cm. Lalu di sini ada spermatogenesis atau proses perkembangan spermatogenea menjadi spermatozoa yang matang. Lalu ada proses spermatogenesis, yaitu tergantung pada lingkungan, hormon, temperatur. Lalu di sini ada kontrol hormonal terhadap spermatogenesis terjadi melalui mekanisme interaksi antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan sel leading. Hipotalamus menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan kelenjar leading menghasilkan hormon testosteron. Lalu itu ada kriteria sperma normal. Di sini kalau spermanya normal itu seperti berupa cairan yang sedikit kental, warnanya putih agak kekuning-kuningan gitu ya pada orang normal, dan sehat. Jumlah spermanya itu kurang lebih adalah 20 juta per cc. Lebih dari 60% sperma bergerak aktif pada saat ejakulasi. Jumlah sperma yang dikeluarkan sekitar 3-3,5 mil dan setiap mililiternya mengandung 60-150 juta sperma. Jumlah sperma yang normal harus lebih dari 70%. Lanjut, di sini ada semen. Semen terdiri atas dari sperma dan sekresi cairan dari vesikula, seminalis, prostat, dan glandula bulboretralis. Di sini ada hormon pada pria, yaitu proses spermatogenesis distimulasi oleh yang pertama itu ada testosteron, disekresi oleh sel-sel leading yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Lalu ada LH atau luteinizing hormon, disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Lalu ada FSH atau follicle stimulating hormone. Lalu yang keempat ada estrogen, dibentuk oleh sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Lalu yang kelima ada hormon pertumbuhan atau growth hormone untuk mengatur XX metabolisme testis. Lalu aktivitas seksual pria itu ada 4 fase respon fisiologi terhadap aktivitas seksual, yaitu ada fase ekstasi, ada fase daktar, ada fase orgasme, ada fase resolusi. Nah, kita masuk ke materi yang ketujuh ya, yaitu anatomi fisiologi sistem pencernaan. Di sistem pencernaan ini pertama kita menemukan mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat memasukkannya makanan dan air. Rongga mulut dilengkapi dengan alat pencernaan seperti gigi dan lidah serta kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Mulut terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau vestibula, ruang di antara yaitu ada gusi, ada gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam rongga, bagian dalam itu seperti rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Ini ada gigi, makanan yang dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah. Ini adalah rahang atas, dan ini adalah macam-macam gigi ya. Ini adalah rahang bawah, ini adalah gigi dewasa, gigi orang dewasa. Lalu kita masuk ke dalam lidah. Lidah itu memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut. Fungsinya itu untuk mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu penelan makanan. Kuncup pengecap pada lidah adalah papila. Lidah yang merasakan manis itu adalah ujung lidah, dan yang merasakan asam dan asin itu adalah pinggir lidah, dan rasa pahit itu ada pangkal lidah. Di sini ada kelenjar ludah. Manusia memiliki 3 kelenjar saliva. Yang pertama itu ada kelenjar tiroid,
lalu yang kedua ada kelenjar sublingual, lalu yang ketiga ada kelenjar submandibular, lalu yang keempat ada kelenjar salivah. Di sini itu ada faring. Faring itu apa sih? Faring adalah rongga yang menghubungkan rongga mulut dan esofagus. Ini adalah bagian-bagian faring, yaitu ada nasofaring, ada orofaring, laringofaring. Lalu ada esofagus atau saluran berbentuk tabung berotot yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Saluran yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Lalu di sini ada lambung. Apa itu lambung? Lambung adalah organ pencernaan atau organ otot yang berbentuk seperti huruf J atau kubah. Letaknya dia itu ada di kuadran kiri bawah abdomen, dapat menampung makanan 1-2 liter makanan masuk ke dalam lambung melalui otot berbentuk cincin atau sphincter yang dapat membuka dan menutup. Fungsi utama dari lambung itu menyimpan makanan yang sudah bercampur dengan cairan yang dihasilkan lambung dan enzim-enzim. Lambung dibagi menjadi 3, yaitu ada kardiak, lalu ada fundus, ada pilorus. Lapisan lambung terdiri dari lapisan ada mukosa atau selaput lendir, submukosa, muscular propria, dan serosa. Makanan yang masuk ke lambung melalui sphincter atau otot yang berbentuk cincin dapat membuka dan menutup untuk mencegah masuknya kembali isi lambung ke dalam esofagus dan sel-sel yang melapisi lambung, yaitu ada lendir, asam klorida atau HCl, dan pepsin. Usus halus. Usus halus itu posisinya terletak di sentral bawah abdomen, panjangnya sekitar 3 meter dengan lebar 2,5 cm. Disupport dengan lapisan mesentrika atau berbentuk seperti kipas. Lalu ada lapisan usus halus atau lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar, musculus sirkuler, lalu ada lapisan otot memanjang, musculus longitudinal, lalu ada lapisan serosa atau sebelah luar. Lalu ada usus besar atau kolon, usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, panjangnya sampai 1,5 meter. Berbentuk seperti huruf U terbalik, usus besar terbagi menjadi 3, yaitu ada kolon ascendent, kolon transversum, ada kolon descendent. Lalu di sini ada rektum. Rektum adalah lubang tempat pembuangan feses dari tubuh sebelum dibuang lewat anus. Lalu di sini ada organ aksesoris pencernaan, yaitu ada hati, kelenjar yang paling besar beratnya sekitar 1,4 kg pada orang dewasa, memiliki peran penting dalam metabolisme. Fungsi lainnya itu penyimpan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Lalu yang kedua ada kantong empedu atau kantong berwarna kuning yang dinding tipis, berotot, panjangnya sekitar 10 cm, terletak di bawah hati pada sambungan lobus dan kanan dan quadratus, tempat penyimpanan empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu dialirkan oleh hati melalui ductus hepaticus. Kandungan empedu dapat menampung 50 ml. Lalu yang ketiga ada pankreas, terletak pada bagian posterior perut dan hubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Fungsi utamanya itu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Nah, di sini ada kelainan sistem pencernaan, yaitu gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh makanan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan seperti paratitis atau gondong. Lalu diare, ada konstipasi atau sembelit. Di sini ada tukak lambung, adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil pada lapisan permukaan lambung. Lalu kita masuk ke dalam materi anatomi yang ke-8, yaitu adalah anatomi fisiologi pernapasan. Apa sih itu pernapasan? Yaitu suatu mekanisme di mana terjadinya pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida. CO2 yang dihasilkan dari metabolisme sistem respirasi terdiri dari 2 bagian, yaitu saluran nafas bagian atas,
Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Lalu yang kedua ada saluran nafas bagian bawah paru, merupakan tempat pertukaran gas. Apa saja organ bernafasan? Yaitu ada hidung, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, paru-paru. Ini kita masuk ke dalam pernapasan bagian atas ya. Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Hidung bagian luar tersusun oleh tulang rawan atau kartilago, dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar sebasea. Hidung bagian luar belakang terdapat dua lubang disebut eksternal nares dan nostril. Lalu lubang hidung yang berhubungan dengan rongga hidung atau hidung bagian dalam disebut vestibulum. Di sini ada fungsi hidung yaitu sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernapasan. Untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk, penerimaan bau, ruang resonansi suara. Lalu di sini rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasalis, antara lain ada sinus maxillaris, itu sinus yang terdapat di rongga rahang atas. Lalu ada sinus frontalis di rongga tulang dahi, sinus sphenoidalis rongga tulang baji, sinus ethmodialis ada rongga tulang pelipis. Di sini faring itu dibagi menjadi 3, yaitu ada faring, nosofaring, ada orofaring, ada laryngofaring. Nah, faring itu apa sih? Faring adalah saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tenggorokan, basis krani, dan vertebra servikasi. Faring itu tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya itu ada di antara hidung bagian lateral dengan laring, dibedakan di belakang rongga mulut. Lalu ini ada pernapasan bagian bawah ya, yaitu ada laring. Fungsi laring tadi pembentuk suara pada proses pembentukan suara. Suara terbentuk sebagai hasil dari kerjasama antara rongga, mulut, hidung, laring, lidah, dan bibir. Sebagai jalan masuknya udara, membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus. Lalu di sini ada trakea atau organ tabung antara laring sampai dengan puncak paru, panjangnya sekitar 10-12 cm, setinggi servikal 6 sampai dengan torakal 5. Pada ujung trakea bercabang dua kanan dan kiri yang disebut bronkus primer. Di sini ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dua ke paru-paru kanan dan kiri. Di sini adalah bagian bronkus, yaitu ada bronkus kanan terdiri dari 3 lobus, terbagi menjadi 10 bronkus segmental. Lalu yang kedua ada bronkus kiri terdiri dari 2 lobus, terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Di sini ada paru-paru. Letak paru-paru dada bagian atas di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, lalu bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atas tengah bawah. Lobus tersebut dibatasi oleh visura horizontal dan oblik. Lalu yang kedua ada paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus atas dan bawah dibatasi oleh visura oblik. Kita masuk ke dalam alveolus. Apa itu alveolus? Bagian terminal cabang-cabang bronkus bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada masalah sisinya. Paru-paru merupakan bagian tubuh sebagian besar terdiri dari gelembung hawa, dan alveoli. Pernapasan pulmoner paru terdiri atas 4 proses, yaitu ventilasi pulmoner, gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Lalu ada arus darah melalui paru-paru. Darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Ada distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat. Lalu ada difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler. Karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Ini adalah fase bernapasan, itu dibagi menjadi 2. Ada inspirasi dan ekspirasi. Di sini ada korteks
cerebri atau berperan dalam pengaturan pernapasan yang bersifat volunter sehingga memungkinkan kita dapat mengatur napas dan menahan napas, misalnya pada saat berbicara atau makan. Lalu ada medula oblongata terletak pada batang otak, berperan dalam pernapasan automatik atau spontan. Neuron ini berperan dalam pengaturan irama pernapasan. Nah, di sini ada gambar paru-paru normal itu seperti ini, masih sehat ya. Dan ini paru-paru yang agak hitam, paru-paru yang terdapat pada orang yang seperti merokok, minum minuman keras, seperti itu, oke? Lanjut kita masuk pada materi yang 9, yaitu sistem panca indera. Panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Itu ada macam-macam panca indera, yaitu indera penglihatan atau mata. Fungsi mata itu untuk menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus, menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak atau ditafsirkan. Bagian luar mata terdiri dari, yaitu ada bulu mata, lalu yang kedua ada alis mata, lalu yang ketiga ada kelopak mata dan kelenjar air mata. Dan bagian dalam mata itu ada bagian konjungtiva, sklera, kornea, lapisan koroid, iris, pupil, lensa, retina, aqueous humor atau cairan berair, vitreous humor atau badan bening, bintik kuning, saraf optik, lalu otot mata atau musculus oculi. Mekanisme penglihatan itu ada cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan tersebut ke otak. Otak akan memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Dan ini yang sudah tadi saya jelaskan, ini adalah bagian dalam pada mata. Ya. Lalu di sini ada indera, yang kedua itu ada indera kulit, mempunyai 3 lapisan, yaitu epidermis atau lapisan tipis pada bagian terluar kulit dan langsung berhubungan dengan dunia luar. Lalu itu kita masuk ketiga, yaitu ada indera pengecap lidah. Lidah terletak pada dasar mulut pembuluh darah dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Bagian bawah lidah disebut frenulum linguae, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Nah, ini adalah bagian lidah ya. Kerja lidah itu makanan dan minuman masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf pada lidah. Selanjutnya saraf tersebut menyampaikan ke otot sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Otot lidah itu ada otot intrinsik, ada otot ekstrinsik ya. Nah, zat-zat penimbul sensasi rasa itu ada pahit, yang itu alkaloid tumbuh, lalu asin ditimbulkan oleh kation, lalu manis ditimbulkan oleh gugus, asam ditimbulkan oleh ion H+. Nih, ini pada lidah, ini rasa-rasa yang dirasakan oleh lidah, ini bagian-bagiannya. Lanjut, di sini yang ke-10 ada sistem panca indera. Itu ada pertama itu ada indera telinga, pendengaran, bagian dari organ sensori khusus yang mampu mendeteksi berbagai stimulus bunyi. Struktur telinga dibagi menjadi 3, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan bagian dalam. Saraf pendengaran itu ada nervus auditori, mengumpulkan sensibilitas, dan bagian vestibuler, rongga telinga, dapat mempunyai hubungan dan keseimbangan. Lalu di sini tadi ada indera penciuman atau hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Nah, kita masuk ke materi yang ke-11 ya, yaitu ada anatomi fisiologi pada payudara. Yang pertama itu ada corpus mamae, bagian yang membesar korpus terdiri atas. Yang pertama itu ada alveolus, bagian lemak, sel, plasma, dan otot polos pembuluh darah. Lalu yang kedua ada lobulus, kumpulan dari alveolus. Lalu yang ketiga ada lobus,
beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. Lalu yang B itu ada areola atau daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi. Di dalam daerah ini saluran susu besar dan melebar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar. Lalu ada papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara, permukaan papila berlubang, yang merupakan muara ductus lactifer yang mengeluarkan susu, terdiri dari jaringan erektil dan ujung saraf sensorik. Nah, ini adalah bagian puting, ini adalah bagian areola, dan ini adalah bagian payudara. Di sini ada yang namanya laktasi. Nah, sebelumnya kita menjelaskannya dulu ya. Anatomi kelenjar susu itu ada alveolus, unit terminal, ada sel asiner sekresi susu, ada ductulus saluran terkecil, ada miopitel atau otot polos. Alveoli itu kantong penghasil ASI yang berjumlah jutaan. Hormon prolaktin mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Ada ductus lactiferus atau saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus, dari pabrik ASI ke gudang ASI. Ada sinus lactiferus atau saluran ASI yang melebar dan membentuk kantung di sekitar areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Lalu ada refleks proses laktasi, yaitu ada refleks prolaktin atau hormon yang berpengaruh dalam penghasilan ASI, yaitu adalah hormon prolaktin. Lalu ada refleks letdown atau aliran. Rangsangan berasal dari isapan bayi yang menghasilkan rangsangan saraf dilanjutkan ke dalam kelenjar hipofisis posterior. Ada proses laktasi. Proses ini timbul setelah plasenta lepas. Setelah plasenta itu lepas, mulailah ASI baru keluar. Yaitu yang pertama itu ada proses pembentukan laktogen. Laktogenesis 1 terjadi pada fase terakhir kehamilan. Laktogenesis 2 terjadi setelah kelahiran plasenta. Laktogenesis ketiga dimulai beberapa hari setelah persalinan. Nah, di sini itu pengaturan hormon terhadap ASI dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada produksi ASI prolaktin, pengeluaran ASI atau oksitosin, pemeliharaan ASI. Lalu di sini ada stadium laktasi, terdiri dari kolostrum, air susu berperalihan dari air susu matur, ada penghambatan ASI atau feedback indikator, stres atau rasa sakit penyapihan. Ini mempengaruhi hormonal terhadap sistem reproduksi. Ada melatonin, berpengaruh dalam pengaturan sirkuit fotoneuroendokrin hitoplasma sehingga sekresi gonadotropin juga menurun. Lalu ada gen RH, berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon. Lalu ada PRF atau prolactin releasing factor, berperan dalam menstimulasi. Lalu ada FSH, berfungsi memicu pertumbuhan dan pematangan folikel. Lalu ada LH, berfungsi memicu perkembangan folikel. Nah, di sini itu ada kelainan pada payudara ya, yaitu ada lesi akibat infeksi jaringan payudara, ada ketidakseimbangan hormon, neoplasma jinak, neoplasma ganas. Etiologi kanker payudara itu usianya yang meningkat, biasanya sering terjadi di atas 60 tahun atau bisa lebih muda. Nah, riwayat keluarga kanker payudara, faktor keturunan bisa jadi, pernah menderita penyakit payudara non-kanker, mulai datang haid sebelum umur 12 tahun, Terus pemakaian pil KB atau terapi hormon estrogen. Nah, tanda-tanda gejala payudara diantaranya itu terdapat benjolan di payudara yang nyeri maupun tidak nyeri. Keluarnya cairan abnormal dari puting susu, berupa nanah, darah, cairan encer, padahal ibu tidak sedang hamil. Ada pelengketan dan lekukan pada kulit, perubahan warna tekstur kulit pada payudara, terjadinya luka yang tidak sembuh pada waktu yang lama. Bagaimana cara penanganan kanker payudara? Yaitu lumpektomi atau prosedur pengangkatan jaringan tumor dan sebagian jaringan normal dan sekitarnya. Masektomi adalah prosedur mengangkat
seluruh jaringan payudara mengidap kanker sehingga ia tidak lagi memiliki payudara. Lalu ada terapi radiasi, adalah sebuah metode terapi dengan menambahkan sinar X atau partikel ion lainnya ke tumor. Lalu ada kemoterapi, adalah pengobatan menggunakan obat diberikan secara oral maupun disuntikan. Nah, bagaimana cara pencegahan kanker payudara? Yaitu jangan menggunakan bra atau BH yang terlalu ketat, terlalu lama. Kalau bisa, ketika tidur itu bra dilepas. Hilangkan kebiasaan merokok atau minum alkohol karena itu sangat bahaya. Periksa payudara sendiri secara rutin dalam sistem sadari, misalnya 1 bulan sekali. Hindari radiasi dan sinar X atau berbagai macam radiasi lainnya. Rajin mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin seperti zat antioksida. Lalu di sini ada sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, yaitu caranya itu dilakukan dengan 2 cara. Melihat perubahan di hadapan cermin dan memeriksa perubahan dengan berbaring. Ini adalah cara-caranya ya. Nah, tanda-tanda perlu diperhatikan dalam pemeriksaan itu yaitu adanya benjolan di payudara atau ketiak, perubahan bentuk pada ukuran payudara yang tidak biasa, kerutan atau lekuk yang tidak bisa pada payudara, puting payudara tertarik ke dalam, pendarahan dan keluarnya cairan yang tidak biasa dari puting payudara. Nah, salah satu tujuan pemeriksaan payudara sendiri itu adalah mendeteksi kanker pada stadium yang dini, meraba dan menemukan awal tumbuhnya massa di dalam payudara. Jika sadari dilakukan secara rutin, seorang wanita akan dapat menemukan benjolan pada stadium ini. Sebaiknya sadari dilakukan pada waktu yang sama setiap bulan. Bagi wanita yang mengalami menstruasi, maka waktu yang paling tepat untuk melakukan sadari adalah 7-10 hari sudah H-1-nya menstruasi. Bagi wanita pasca menopause, sadari bisa dilakukan kapan saja, tetapi secara rutin dilakukan setiap bulan. Lalu kita masuk ke dalam materi ke-12, yaitu anatomi rangka pada sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu berasal dari bahasa muskular, berasal dari kata muskular ya, atau otot, dan kata skeletal. Muskulatur itu otot dan kata skeletal itu rangka atau tulang. Ilmu yang mempelajari jaringan otot tubuh yaitu ilmu miologi. Ilmu yang mempelajari tulang kerangka manusia yaitu ilmu osteologi. Otot organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai merespon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Ini adalah fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah memberi bentuk pada tubuh, melindungi organ, menyangka berat badan, tempat melekatnya otot, membantu pergerakan, hemopiosis atau pembuatan sel darah, menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfat, tempat menyimpan energi. Ini adalah struktur tulang yaitu ada periosteum, ada tulang kompak, ada tulang spongiosa. Ini adalah klasifikasi pada tulang orang dewasa, yaitu ada tulang aksial. Yang pertama itu ada tulang tengkorak, fungsinya itu untuk melindungi otak. Lalu ada tulang telinga dalam, fungsinya itu menerima dan mentransmisikan impuls suara. Lalu ada tulang hyoid, fungsinya itu untuk tempat melekat beberapa otot mulut dan lidah, proses menelan. Ada tulang kolumna vertebra, fungsinya itu menyangga berat tubuh. Lalu ada tulang kerangka dada, fungsinya itu pelindung bagian organ-organ penting terdapat pada bagian dada, seperti paru-paru dan jantung. Ini ada tulang apendikuler. Rangka apendikuler menyusun alat gerak bahu, tulang-tulang tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Yang pertama itu ada pektoral dan dua ada ekstremitas. Lalu yang ketiga ada pelvic dan yang keempat ada ekstremitas bawah. Di sini ada klasifikasi menurut Caldwell dan Molloy. Bentuk panggul terbagi menjadi 4, yaitu ada panggul ginekoid, bentuk paling ideal untuk melahirkan secara normal. Ada panggul android, bentuk depannya yang lonjong menyerupai telur. Ada panggul atropoid atau panggul pria, bentuk panggul menyerupai segitiga atau hati. Lalu lanjut ada panggul platypeloid,
Panggul dengan bentuk oval yang memipih biasanya beresiko. Terus ada jenis-jenis tulang. Tulang pipa atau tulang panjang itu berbentuk pipa atau tabung yang biasanya berongga. Ada tulang pipih berbentuk lempengan, ada tulang pendek, ukurannya pendek dan berbentuk kubus. Dapat ditemukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. Lalu ada tulang yang berbentuk irregular bones. Tulang ini terdapat di bagian wajah dan tulang belakang. Hubungan antara tulang artikulasi agar mudah bergerak dibutuhkan sendi, yaitu 3 jenis hubungan antara tulang, yaitu pertama ada sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, ketiga ada diartrosis. Nah, ini adalah jaringan ikat serabut. Ini ada tulang betis, ini ada gambar-gambar sendi, tulang panggul. Ini adalah bagian atas otak. Nah, kelainan atau gangguan pada muskuloskeletal. Yang pertama itu adalah low back pain atau gejala low back pain itu berupa sakit pinggang atau nyeri punggung. Ada tension neck terjadi karena pemusatan tekanan leher pada otot trapezius. Ada acute torticollis adalah salah satu bentuk dari nyeri akut dan kaku leher. Ada acute disorder terjadi karena hilangnya resistesi vertebra thoracalis terhadap tekanan ringan. Ada chronic disorder terjadi karena adanya penyempitan diskus vertebralis. Lalu ada traumatic disorder dapat disebabkan karena adanya kecelakaan. Ada rotator cuff disorder dan biceps tendinitis di mana terjadi peradangan pada tendon yang membran sinovial. Ada shoulder joint and oxidatif adalah penurunan komponen penghubung dan interval. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.